Tadi sebelum mulai saya dengar lagunya Al Jero. Judulnya Masquerade is Over. Si pemakai topeng sudah selesai gitu. Dan itu yang memperlihatkan keadaan hari ini. Kepemimpinan yang bertopeng. Kepemimpinan yang tahu bahwa memang brankas kita itu hampir kosong. APBN kita kosong. Gitu. Tapi itu nggak ada soal. Yang jadi soal kenapa tidak mampu mengambil keputusan itu. Tentu saja memimpin artinya menghadapi semua situasi ekstrim. Situasi ketidakpastian. Justru dalam economy of the uncertainties ini, pemimpin harus maksimalkan diskresinya. Jadi dari awal kalau problemnya leadership memang nggak ada leader, yang ada dealer, kebanyakan dealer. Deal sana, deal sini. Mau memutuskan arah APBN, mau relaksasi ekonomi, atau mau menyelamatkan jiwa. Itu dealernya banyak yang bisikin kan. Jadi presiden yang disandra oleh para dealer, padahal dia leader. Itu problem utamanya di situ sebetulnya. Kalau soal leadership. Problem kedua diterangkan tadi oleh Mbak Nina, bahkan soal masker aja sampai sekarang orang susah cari. Saya tinggal di pinggir hutan di Sentul, itu desa sekitar saya itu nggak ada tuh maskernya tuh, bikin sendiri, minta sana minta sini itu. Jadi ini pertanda bahwa memang koordinasinya berantakan dan mesti diakui dulu bahwa dari awal data itu memang tidak tersedia. Kenapa? Kalau kita pergi jauh ke sumber awal dari problem ini, Presiden sendiri mengatakan bahwa kami bekerja mengikuti metode intelijen. Jadi datanya dikumpulin diam-diam, entah dari mana, ngutip dari versi luar negeri, ditambah perdukunan mungkin, nujum. Kan masalahnya, kalau datanya dikendalikan oleh intelijen, maka akademisi, researcher, nggak mungkin punya akses. Padahal data itu diperlukan oleh akademisi untuk bikin proyeksi. Demikian juga tenaga medis, dia nggak tahu datanya karena datanya dikunci di dalam terminologi ini data berbasis intelijen. Jadi ajaib bahwa dari awal pendekatannya udah pendekatan remang-remang. Intelijen kan bekerjanya remang-remang, kan. Nah kemudian kita ikutin lagi keterangan berikutnya itu, keterangan dari Pak Luhut. Pak Luhut bilang ini strategi militer. Jadi bagaimana mungkin strategi militer diucapkan oleh Menko Investasi itu? Tentu Pak Luhut punya latar belakang militer, tapi kan bukan fungsi dia merancang satu strategi militer dalam rangka untuk penanganan COVID. Ini sebetulnya strategi ilmiah yang diperlukan, strategi ilmiah, pemetaan data, bikin proyeksi. Terus lihat varian-varian, penyimpangannya bagaimana. Jadi dari awal itu soal data yang dikendalikan secara sangat remang-remang, kita nggak pernah tahu datanya. Akibatnya kita pergi cari data ke luar negeri. Baru-baru ini pemerintah Singapura kasih keterangan lain bahwa enggak, itu data Indonesia itu buruk. Luar negeri Harvard kasih keterangan lain buruk, tidak begitu datanya. Karena kita punya akses perbandingan, maka kita jatuh pada ketidakpercayaan. Pada akhirnya begitu. Nah, kekacauan itu didasarkan pada soal tadi. Mau memanfaatkan peluru yang cuma sedikit, tapi itu pun ragu untuk memicu tuh. Jadi pelatunya nggak pernah ditarik. Akibatnya apa? Akibatnya pelatu ditarik justru oleh pemimpin leaders di lokal. Bupati yang ngamuk, lurah-lurah yang kemudian menggoblok-goblokkan pemerintah pusat. Jadi udah terjadi kekacauan manajemen. Nah kita tahu bahwa Presiden mengangkat satuan tugas. Kepalanya adalah Pak Doni, yang pada akhirnya mesti memperlihatkan saya militer, saya pakai seragam militer. Kan itu sinyal supaya dia mau bilang kasih saya seluruh kepercayaan, supaya saya bisa tentukan keadaan itu. Bagaimana mungkin ada ketua Satgas BNPB yang seharusnya mengucapkan seluruh problem, tapi tiba-tiba ada Menteri A, Menteri B ngomong juga. Kan itu yang terjadi kan.
Nah sekarang saya perlihatkan satu keadaan yang benar-benar membuat orang makin memburuk persepsinya. Tadi siang saya baca di media, Menteri Sosial akhirnya mengakui bahwa keterlambatan penyaluran BLT yang udah jadi bahan olok-olok dan omelan para bupati, keterlambatan itu disebabkan oleh satu hal, yaitu tas untuk memasukkan sembako belum selesai dicetak. Kenapa? Karena tas itu harus dibuat desainnya yang pakai tulisan bantuan Presiden Republik Indonesia. Jadi kelihatannya pembungkus lebih penting dari isi itu. Kenapa nggak pakai tas kresek aja sih bagi-bagi sembako itu? Mesti tunggu dicetak dulu. Itu artinya ada bisnis di situ, bisnis orderan percetakan ratusan ribu atau hampir jutaan tas itu kan. Jadi tas dianggap lebih penting daripada isi, bungkus lebih penting dari isi, sorban lebih penting dari isi kepala gitu. Jadi ini soalnya tuh. Dengan kata lain tetap ada pencitraan di situ tuh. Kenapa nggak berterus terang bahwa oke, sudah terlambat 2 hari maka kami mengambil diskresi untuk membagikan sembako itu tanpa harus menunggu ada tas yang ada tulisan bantuan presiden. Ngapain? Apa urgensinya menulis bantuan presiden? Rakyat nggak penting itu mau bantuan presiden, yang penting hak dia yang dijanjikan tiba. Jadi soal-soal beginian yang bikin kita ya, ikut frustrasi juga melihat keadaan semacam ini. Nah kita bisa teruskan soal leadership ini karena orang berpikir APBN kosong, APBD terkapar. Sementara Desember depan itu ada pilkada ratusan kepala daerah. Jadi semua orang bersiap. Pilkada ditunda itu, ditarik ke tahun depan. Tahun depan. Ya, ditunda tahun ini. Tahun depan mereka berpikir, tahun depan APBN juga masih kosong, mau ngerampok di Banggar nggak bisa, karena itu mulai sekarang aja. Jadi sembako tahun depan dibagi sekarang itu. Jadi kita membayangkan, memang there is no leader. Cuman ada dealer. Jadi kepemimpinan dealer ini yang membahayakan penanganan kasus COVID ini. Saya kira itu. Silakan Mas. Oke, saya kira iya kalau ditanya potensial social crisis bukan lagi potensi, dia sudah manifest, sudah terjadi. Dulu orang takut ada social disobedience. Yang sekarang terjadi bukan sekedar pembangkangan rakyat, pembangkangan aparat, pembangkangan lurah, pembangkangan bupati. Jadi betul-betul udah chaos, keadaan udah seperti itu. Dan kita mesti ucapkan itu bahwa sudah terjadi pembangkangan karena tadi direction tidak ada dan kemampuan untuk menghasilkan narasi itu minim sekali. Bayangkan misalnya atau bandingkan dengan Angela Merkel, dia tampil ke rakyat Jerman clear dengan pengetahuan ilmu kimia yang jernih, terangkan sebab akibatnya, dan orang akhirnya oke, kami mengerti itu. Jadi presiden nggak bahkan menerangkan antara mudik dan pulang kampung, dia nggak mampu itu. Jadi bagaimana ada trust pada rakyat atau pada kepala daerah melihat pemimpin di atasnya juga nggak punya arah. Jadi itu soal pertama bahwa krisis sosial sudah sedang berlangsung itu. Nah itu yang menandakan sedang berlangsung ya. Sudah berlangsung. Indikasinya mudah. Tentara kemarin bilang ini udah jadi security ancaman pada keamanan nasional. Artinya ada data intelijen udah masuk. Dan tentara justru yang bereaksi yang sebetulnya nggak boleh terjadi karena ada satgas yang mestinya ucapkan itu. Tetapi keadaannya begitu. Yang membaca lebih cepat tentu adalah Koramil yang berhubungan langsung dengan rakyat. Ini keadaannya seperti itu. Maka mesti ada shortcut. Tapi pemerintah selalu bilang kita ikuti birokrasi itu. Birokrasi yang memperlambat justru kan. Jadi membaca pikiran pemimpin di Monas, di Merdeka Utara itu sama seperti kita membaca di lampu yang gelap sekali itu 5 watt. Padahal sehingga kita nggak tahu nih apa arahnya kan.
Kan ini soal dari awal adalah itu aja dong. Shortcut misalnya yang PHK ya kita nggak tahu, dengan berharap tidak semua orang jatuh miskin tuh. Loh, dari 5 tahun lalu ekonomi kita merosot, itu artinya justru orang miskin lebih bertambah lagi tuh. Jadi nggak usah berpikir ada keajaiban. Kan gampang aja kan. Data 5 tahun lalu ya udah tambahin aja 30%, udah selesai. Tapi kan pemerintah berharap walau kita mesti irit karena pelit, maka jadi rumit jadinya kan. Tanya aja perusahaan, berapa orang yang kalian PHK? Panggil pemimpin perusahaan yang bonafit. Pemerintah minta tolong pada perusahaan yang mem-PHK untuk membagikan uang santunan dari negara, atau BLT apa segala macam itu. Lebih mudah kan? Administrasi perusahaan masih ada, jelas masih ada setelah dia PHK. Jadi mesti ada pikiran shortcut semacam itu. Tapi pikiran shortcut mesti datang dari orang yang mampu berpikir strategis. Bukan kita orang yang kita teman-teman pengusaha pernah bilang itu kan ada BPJHT dari jaminan hari tua. Uangnya tuh disimpan. Kenapa nggak itu dicairkan, dikasih ke teman-teman yang pegawai yang kena PHK gitu loh. Nah kemudian di-charge ke pengusahanya 1% supaya mengurangi kekhawatiran. Ya, satu mengkat birokrasi. Untuk malpraktek atau ada penyimpangan kan bisa lewat bank, karena Amerika lakukan itu. Akuntansinya lebih terukur. Betul, bisa dilihat, dan pengusaha juga ketolong kan. Terus pegawai juga jelas clear siapa yang dapat gitu, jawab Bu Nina. Tapi kita ajukan itu kelihatannya memang nggak dijawab juga sih gitu, agak repot. Karena kalau langsung ke perusahaan nggak ada proyek, intermediate proyeknya nggak dapat itu. JHT itu dimiliki ongkos ekonomi. Ya JHT perorangan, tapi betul ya. Nah mereka itu betul JHT perorangan. Nah dikembalikan kan itu disimpan, dananya kan bisa dikembalikan ke mereka itu dalam kondisi seperti ini. Jadi pinjaman, karena kalau misalnya sumber dananya dari mana, pinjaman dari itu gitu, lewat penyalurannya lewat bank. Nah bunganya dikasih 1%, toh yang dapat juga kan rakyat kita, pegawai-pegawai yang di PHK gitu. Nah ada pemikiran seperti itu. Ada, saya kira built in di dalam keperempuanan adalah kecepatan bereaksi itu. Karena dia pemberi kehidupan. Karena itu kalau kehidupan terganggu kan secara pragmatik di tempat dengan cepat. Jadi kepemimpinan perempuan dalam soal krisis pasti lebih peka, lebih mampu untuk adaptif dan mempraktekkan ethics of care sebelum ethics of right. Jadi feminisme berperan di situ. Saya kira itu penting untuk diingatkan. Nah, tidak harus perempuan sebetulnya. Pria, laki-laki juga boleh jadi male feminis di dalam soal pengambilan kebijakan. Kalau dia punya perspektif social justice. Kalau pada perempuan itu perspektifnya dengan sendirinya social justice. Karena dia rahimnya sendiri dari awal dia sudah mampu membagi antara nutrisi buat tubuhnya dan nutrisi buat bayinya kan. Jadi dari awal nature perempuan itu adalah merawat rahim, dan masyarakat adalah rahim negara, yang mesti begitu kan. Jadi pemerintah nggak mau ambil itu, bahkan pemerintah pakai strategi militer yang pasti patriarkis itu. Satu, pemerintah jangan pelit, putuskan bahwa ini adalah soal kesehatan, soal kehidupan, soal masa depan generasi. Kan ada banyak uang sebetulnya yang tiba-tiba dapat rezeki, harga minyak turun 70%. Itu artinya beban subsidi berkurang jauh. Kenapa nggak itu yang segera dialihkan itu? Soal-soal semacam itu. Tapi pemerintah bilang kita keluarin 400 triliun. Itu bohong. 400 triliun itu direalokasi, diambil dari macam-macam sektor. Yang realnya cuma 70 triliun atau 60 triliun bahkan. Jadi penipuan semacam itu sekedar memamerkan kami sudah melakukan yang terbaik. Nggak ada yang terbaik di situ. Jadi datang ke publik, jujur bicara di depan media massa, beritahu kondisi sebenarnya ada apa itu. Jangan pesan riset dari luar negeri untuk memberi semacam rasa aman, optimisme. Nanti kita berhenti bulan Juni, berhenti bulan Desember. Itu riset pesanan. Banyak sekarang orang bikin riset pesanan kan. Nah, pemerintah yang pelit itu akan menghadapi delegitimasi yang makin menjadi-jadi 2 bulan ke depan. Jadi kita lebih baik bersiap-siap selain soal ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, tapi juga potensi social unrest. Dan saya kira itu problem yang akan membahayakan kehidupan persaudaraan kewarganegaraan kita.